Penerbangan Indonesia Curug jurusan Teknik Listrik Bandara. Politeknik Penerbangan Indonesia Curug atau biasa dikenal dengan PPI Curug merupakan UPT, unit pelaksana teknis di bawah naungan Dinas Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Politeknik Penerbangan Indonesia Curug ada beberapa prodi. Salah satunya yakni Teknik Listrik Bandara, yang merupakan prodi pendidikan yang membidayi segala jenis kelistrikan yang ada di suatu bandar udara, mulai dari sistem pembangkit listrik, jaringan transmisi distribusi, air freight lighting, dan lain sebagainya, untuk menjaga kontinuitas satu daya listrik terkait dengan keselamatan dan kenyamanan penerbangan. Dalam mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, terdapat kegiatan atau kurikulum yang wajib diikuti taruna-taruni, yakni on-the-job training. Untuk mengukur tingkat kemampuan dalam praktek kerja langsung, pelaksanaan on-the-job training 2 ini dibatasi dengan AFL serta sebagai syarat kelulusan semester 6 dan setelah itu akan dilanjutkan di semester 7. Di video saya kali ini, saya akan sharing-sharing ke kalian tentang suatu fasilitas yang ada di bandar udara, yaitu runway edge light. Runway edge light adalah rambu penerangan landasan pacu yang terdiri dari lampu-lampu yang dipasang pada jarak tertentu di tepi kiri dan kanan landasan pacu yang memancarkan cahaya warna clear atau yellow. Fungsi dari alat itu sendiri untuk memberi tuntunan kepada penerbang pada pendaratan dan tinggal landas pesawat terbang di siang hari pada cuaca buruk atau pada malam hari. Ada beberapa jenis sistem penerangan tepi runway, yaitu intensitas rendah, intensitas menengah, intensitas tinggi. Sistem penerangan tepi runway Bandar Udara Internasional Kuala Namu adalah sistem penerangan tepi runway berintensitas tinggi. Maksud dari intensitas tinggi adalah sistem penerangan intensitas 5 atau 6 tahap yang sesuai untuk precision approach runway. Sistem ini tidak dapat dipergunakan pada aerodrom yang tidak memiliki layanan lalu lintas udara air traffic service atau petugas sejenisnya. Prinsip kerja runway edge light di Bandar Udara Internasional Kuala Namu sebagai berikut. Yang pertama, lampu tepi runway edge light berintensitas tinggi harus berupa lampu fixed and directional dengan sinar utama yang diarahkan ke threshold. 2. Cakupan sinar utama lampu tepi runway edge light intensitas tinggi harus tune-in kepada runway 4,5 derajat untuk runway dengan lebar 60 meter. Yang ketiga, lampu tepi runway edge light intensitas tinggi harus memancarkan warna putih variabel clear, kecuali untuk lampu yang ditempatkan pada jarak 900 meter dari ujung runway atau runway end yang harus memancarkan cahaya warna kuning. Inilah spesifikasi lampu runway edge light di Bandar Udara Internasional Kuala Namu. Prosedur pengoperasian peralatan. Yang pertama, persiapan personil. Apa aja sih yang dipersiapkan? Pastikan personil teknisi memiliki rating CCR dan ALS. Pastikan personil teknisi menggunakan alat pelindung diri dengan benar. Pastikan jumlah personil teknisi pengoperasian minimal 2 orang. Periksa kondisi lingkungan sekitar, serta periksa posisi operasi mode lokal atau remote pada display dan menu CCR. Yang kedua, peralatan apa aja yang dipersiapkan? Periksa mode operasi, remote atau lokal CCR runway,
periksa panel, periksa tegangan 380 volt AC, periksa tegangan kontrol 48 VDC dalam keadaan remote control. Periksa fuse utama dan fuse kontrol pada PCB atau card. Pastikan kembali semua parameter pada unit CCR sudah baik dan sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Pengoperasian peralatan. Pengoperasian secara lokal di ruang CCR. Yang pertama, koordinasi dengan unit terkait ATC. 2. Tekan push button lokal pada display CCR. 3. Tekan push button menu, kemudian step up untuk menaikkan brightness atau step down untuk menurunkan brightness sesuai dengan permintaan ATC dan perhatikan perubahan arus di setiap stepnya. Yang keempat, konfirmasi kepada ATC apakah runway edge light sudah on atau off. Yang kelima, jika sistem runway edge light tidak dapat dioperasikan atau perubahan arus di setiap stepnya tidak sesuai dengan referensi, lakukan analisa. Pengoperasian secara remote di ruang MPS. Yang pertama, koordinasi dengan unit terkait. Tekan push button remote pada display CCR. Nyalakan komputer MMI dengan password dan user, masukkan username dan passwordnya. Klik runway edge light. Klik angka 1-5 sesuai dengan permintaan brightness oleh ATC. Untuk mematikan, klik off. Dan jika gagal, lakukan analisa kerusakan dan perbaikan, lihat manual book. Pengoperasian secara remote dari tower. Langkah-langkah yang harus dilaksanakan, koordinasi dengan unit terkait ATC melalui telepon atau HT. Tekan push button remote pada display CCR. Nyalakan salah satu atau kedua komputer MMI di tower dengan password dan user. Masukkan username dan passwordnya. Kemudian untuk memonitoring, nyalakan komputer MMI AFL di MPS dengan password dan user. Masukkan username dan passwordnya. Kemudian, pengoperasian runway dapat dilakukan oleh ATC melalui tombol touchscreen pada komputer MMI di tower. Jika gagal, lakukan analisa kerusakan dan perbaikan, lihat pada manual book. Prosedur pasca pengoperasian. Yang pertama, pastikan pengoperasian pada posisi remote di display CCR. Yang kedua, lakukan pengukuran dan pencatatan. Dan yang ketiga, lakukan pemeriksaan ulang secara visual kondisi peralatan. Prosedur pemeliharaan. Peralatan apa aja yang perlu dipersiapkan? Toolset electrical, toolset mechanical, alat ukur elektrikal, alat pembersih, emergency lamp, hand key, serta kendaraan mobil. Pemeliharaan pencegahan, pemeliharaan harian. Hal yang perlu dilakukan, periksa nyala lampu yang hidup dan ganti lampu-lampu yang mati. Yang kedua, periksa kemungkinan alarm yang terjadi pada tampilan MMI. Dan yang ketiga, jaga kebersihan sekitar lampu runway edge light. Dan yang keempat, catat data hasil kegiatan.
Pemeliharaan mingguan. Pertama, periksa posisi operasi yang digunakan pada display dan menu CCR runway edge light. Yang kedua, periksa dan ukur supply voltage pada CCR runway edge light. Dan yang ketiga, periksa dan ukur arus input dan output serta tegangan antar fase dan antar fase ke netral CCR runway edge light. Periksa power control dan input MCB. Periksa sirkuit-sirkuit kontrol pada setiap step brightness CCR runway edge light. Pada terminal input CCR runway edge light, periksa fuse atau circuit breaker dan kontaktor. Pada terminal output CCR runway edge light, periksa semua sambungan output ke beban. Periksa dan bersihkan sekring CCR runway edge light. Periksa kerja lampu secara lokal dan remote pada CCR room di gardu atau substation atau HMI (Human Machine Interface). Periksa dan bersihkan debu atau kotoran pada armatur runway edge light, bila perlu ganti cover glass atau prismanya. Catat semua data hasil kegiatan dan pengukuran. Pemeliharaan bulanan. Yang pertama, periksa sirkuit output dan input pada step sirkuit. Bersihkan housing dan dudukan lampu serta soket ke trafo. Bersihkan bak trafo, series trafo, dan sambungan kabel dari lumpur dan kotoran. Pemeliharaan tahunan, periksa gasket. Periksa sambungan kabel bila perlu ganti sambungan. Dan periksa housing lampu jika perlu dicat kembali. Kesalahan yang pernah terjadi di Bandar Udara Internasional Kuala Namu meliputi cara perbaikan, penyebab, dan tindakan yang dilakukan agar tidak terjadi lagi. Masalah yang pertama, saat kondisi lampu power indikator tidak on, hal yang perlu diperhatikan, periksa power supply. Yang kedua, periksa fuse 1 dan fuse 2. Permasalahan yang kedua, saat kondisi lampu power indikator on, hal yang perlu diperhatikan, periksa power supply, periksa kontaktor utama CCR, periksa fuse 1 dan fuse 2, periksa jumlah lampu yang off, periksa proteksi fuse thyristor VS201, periksa arus output tidak lebih dari 6,75 ampere. Pada menu standby, reset kembali ke default. Langkah selanjutnya, periksa dan pastikan instalasi kabel series dalam kondisi tertutup atau close dengan menggunakan ohmmeter. Pastikan tahanan isolasi kabel series dan meger 5000 volt, tahanan isolasi berada di atas 20 mega ohm. Jika gangguan belum teratasi, lihat manual book. Masalah yang ketiga, saat posisi brightness step tinggi kontaktor trip, hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, periksa arus output tidak melebihi 6,75 ampere. Yang kedua, pada menu standby reset kembali ke default. Yang ketiga, cek kembali tapping trafo CCR. Dan yang keempat, jika gangguan belum teratasi, lihat buku manualnya. Masalah selanjutnya, saat kondisi unit CCR open circuit, hal yang perlu diperhatikan, lokalisir instalasi kabel series dan melepas instalasi di salah satu titik.
Lakukan pengukuran tahanan isolasi kabel di titik tersebut sehingga didapat arah atau daerah jalur kabel yang rusak. Jika sudah diketahui titik kerusakan, adakan pemeriksaan secara visual. Kerusakan dapat berasal dari kabel series atau trafo series. Jika kabel series yang terjadi penyebabnya, lakukan perbaikan atau penggantian. Jika dengan tindakan sebelumnya belum dapat diketahui titik kerusakannya, lakukan pencarian dengan menggunakan RD400. Jika gangguan belum teratasi, lihat buku manualnya. Masalah selanjutnya, saat kondisi beberapa lampu putus. Hal yang perlu dilakukan, koordinasi dengan dinas terkait ATC, periksa lampu runway edge secara visual, dan lakukan pengukuran ganti lampu bila terjadi kerusakan. Periksa power supply instalasi kabel sekunder. Periksa power output isotrafo. Bila terjadi kerusakan, perbaiki atau ganti isotrafo. Jika isotrafo dalam kondisi baik, perbaiki atau ganti instalasi kabel sekunder ke lampu runway edge. Periksa kelengkapan armatur lampu runway edge seperti prisma glass, gasket, ring seal, breakable, baut, dan lain-lain. Ganti bila terjadi kerusakan. Prosedur pasca pemeliharaan. Hal yang harus dilakukan, pastikan posisi mode operasi di CCR remote. Lakukan pemeriksaan parameter melalui monitor CCR, pengukuran dan pencatatan. Cek kembali kelengkapan peralatan kerja. Periksa kebersihan dan lakukan clean up. Uji coba peralatan secara remote dan lokal. Informasikan kepada unit terkait bahwa kondisi sudah kembali normal pasca pelaksanaan perawatan atau perbaikan melalui HT atau telepon. Catat kegiatan pada logbook dan histori peralatan. Cara menghitung kapasitas CCR. Yang pertama, diketahui daya lampu 150 watt. Yang kedua, panjang dari trafo ke fitting 10 meter. R sekundernya 2 kali Rho dikali L dibagi S, dapat hasil 0,18 ohm. Losis pada kabel sekunder dengan rumus I kuadrat dikali R, hasilnya 7,84 watt. Jumlah daya sekunder, daya lampu ditambah dengan losis pada kabel sekunder, 157,84 watt. Sisi daya primer, daya sekunder dikali 101,25. 100 didapat hasil 197,3 watt. Langkah berikutnya, poin kelima, total daya pada trafo 197,3 dikali 124. Dan hasilnya 24,456 watt. Jika total panjang kabel primer adalah 9.000 meter dan luas penampang 6 mm persegi, R primernya dengan rumus Rho dikali L dibagi S, dapat hasil 27 ohm. Kemudian hitung losis pada sirkuit primer dengan rumus yang sama I kuadrat dikali R. Dapatlah hasil 1,176. Total beban regulator jumlah poin 5 dan 6. Dapatlah hasil 26 kVA. Total beban regulator dibagi 2 sirkuit. 26 kVA dibagi 2 sama dengan 13 kVA. Rating CCR 80%, jadi CCR yang terpasang untuk satu sirkuit adalah 25 kVA. Sekian sudah sharing-sharing kita kali ini tentang runway edge light di Bandar Udara Internasional Kuala Namu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.